Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3921, masih tersesat. Pedang bulan terang itu menebas dengan ganas, dan kekuatan Dao Shenbing bergema di langit. Pedang Gesi itu kuat dan dahsyat, dan membelah gunung dan sungai dengan satu pedang. Aku melihat pedang itu turun dari langit. Di bawah bayangan pedang yang besar, bumi retak seperti jaring laba-laba. Dan di bawah pedang ini, dewa raksasa itu, dengan cemoohan dan senyuman, membiarkan pedang itu mengenai baju besi, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Pedang yang sangat mengerikan, pedang Dao Shenbing yang pulih sepenuhnya, mengenai baju besi dewa raksasa itu, tetapi hanya meninggalkan bekas pedang, bahkan daging dan darah dewa raksasa itu tidak terluka sedikit pun. Pada saat berikutnya, dewa raksasa itu mengayunkan pedangnya. Pedang besar itu menghantam bulan terang dengan suara gemuruh. Hanya suara, klik, yang terdengar. Pedang bulan itu hancur berkeping-keping di depan Lin Bai. Roh pedang itu hancur total. Pada saat yang sama, dewa raksasa itu mengangkat tangannya untuk mencubit langit, dan telapak tangan besar muncul dari kehampaan untuk memegang pagoda Funing. Dengan tangan dewa raksasa, pagoda Funing perlahan-lahan terpelintir dan berubah bentuk. Retakan muncul di menara yang indah itu. Setelah beberapa saat, terdengar suara keras, dan pagoda Funing pun meledak. Pada saat pagoda Funing diledakkan, ada banyak sekali hantu dan roh yang melarikan diri dari menara. Raja mayat jahat ada di dalamnya. Di pagoda Funing, Raja mayat jahat berdiri di atas gunung di lantai 9, menatap langit kelabu di langit. Dia merasa ada kekuatan dahsyat yang tampaknya sedang menghancurkan pagoda itu. Kekuatan pagoda Funing perlahan-lahan bocor keluar, dan akhirnya retakan muncul di dunia bagian dalam pagoda Funing. Setelah beberapa saat, Raja mayat jahat melihat retakan ini semakin banyak, dan akhirnya meledak. Pada saat ini, Raja mayat jahat sudah keluar dari masalah. Pada saat setelah dia meninggalkan menara Funing, dia melihat dewa raksasa dalam baju perang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ngeri, keluarga dewa raksasa. Saat berikutnya, Raja mayat jahat mengabaikan Lin Bai dan tidak mematuhi perjanjian Lin Bai. Dia mengguncang tubuhnya dan segera meninggalkan tempat itu. Untungnya, perhatian dewa raksasa sepenuhnya tertuju pada tubuh Lin Bai, dan sekarang dia tidak punya pikiran untuk mengendalikan Raja mayat jahat itu. Raja mayat jahat berhasil lolos. Lin Bai melancarkan 4 serangan berturut-turut. Pedang bulan ada di depan, menara Funing ada di tengah, dan susunan pedang 3 pembunuh ada di belakang. Langkah terakhir adalah Lin Bai sendiri. Sekarang pedang bulan dipotong oleh pedang dewa raksasa, dan pagoda Funing juga hancur. Ketika susunan pedang 3 pembunuh itu menyerang, Lin Bai dengan sengaja menyesuaikan arah 3 pedang terbang itu, membidik tanda pedang yang ditinggalkan oleh pedang Ming Yue di baju zirahnya tadi. Lin Bai juga tahu bahwa set baju zirah ini sangat luar biasa. Bahkan senjata pedang Ming Yue tidak dapat ditebas. Dengan kekuatan susunan pedang 3 pembunuh itu, jika tidak membidik titik lemahnya, saya khawatir Lin Bai tidak akan dapat menghancurkan pertahanan dewa raksasa itu dengan cara apapun. Bang! Bang bang! 3 pedang terbang itu melesat di udara dan menusuk tanda pedang itu seperti guntur. Dalam sekejap, pedang terbang itu menembus baju zirah itu dan keluar dari belakang dewa raksasa itu, meninggalkan celah seukuran kepalan tangan di baju zirah itu. Susunan pedang terbang dari gerbang abadi pedang terbang. Sepertinya saya sudah menduganya dengan baik. Anda benar-benar ada hubungannya dengan Fei Jian Xianmen. Dengan kata lain, apakah orang-orang Fei Jian Xianmen yang menyerang saya di kehampaan? Susunan pedang 3 pembunuh itu menembus dada. Meskipun menembus baju zirah dan melukai daging dan darah dewa raksasa, itu tidak membawa trauma besar bagi dewa raksasa. Tampaknya di mata dewa raksasa, cedera ini tidak berarti. Mata dewa raksasa menyipit. Dia memikirkan pedang terbang yang telah dia selipkan ke dalam kehampaan hari itu. Saat itu, dewa raksasa telah menebak bahwa pedang terbang itu ada hubungannya dengan gerbang abadi pedang terbang. Sekarang ketika saya melihat Lin Bai menampilkan susunan pedang terbang dari gerbang abadi pedang terbang, saya lebih yakin bahwa pedang terbang itu berasal dari gerbang abadi pedang terbang. Namun, dewa raksasa telah memberi tahu Protos raksasa tentang masalah ini. Saya percaya bahwa Protos raksasa telah mengirim para ahli ke gerbang abadi pedang terbang untuk menyelidiki. Susunan pedang 3 pembunuh menembus baju zirah, dan Lin Bai tampak sangat senang. Dengan keterampilan membunuh naganya, dia menyeret pelangi pedang ke celah yang ditinggalkan oleh susunan pedang 3 pembunuh di baju zirah. Baju zirah pertempuran dewa raksasa sangat luar biasa, dan pertahanannya luar biasa. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa susunan pedang Sansha begitu kuat sehingga dapat menembus baju besi dewa raksasa. Mati. Lin Bai tampak ganas. Dia tahu ini akan menjadi kesempatan terakhirnya.
Jika pedang ini tidak dapat membunuh dewa raksasa, akan sulit untuk membunuh dewa raksasa hari ini. Tepat saat Lin Bai menyeret pedang pelangi dan menusuk dada dewa raksasa dengan pedang secepat kilat, dewa raksasa itu tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menebas 3 kali berturut-turut ke arah posisi Lin Bai. Sebuah pedang menghancurkan ribuan gunung. Itu tidak dapat dihentikan dan membuat Lin Bai memuntahkan darah. Setelah pedang ini, kekuatan keterampilan pembantaian naga berangsur-angsur memudar. Setelah pedang kedua terputus, seluruh makam dewa berada dalam turbulensi hebat. Dan pedang Lin Bai yang habis-habisan, juga setelah pedang ini jatuh, benar-benar menghilangkan kekuatannya. Pedang ketiga jatuh, Lin Bai hanya melihat hari yang cemerlang memenuhi matanya, yang melahap tubuh Lin Bai. Lin Bai merasa seolah-olah dia telah dihantam oleh ombak besar di laut, dan tulang serta dagingnya berjatuhan inci demi inci. Bahkan rohnya tampak terpotong menjadi 2. Tubuhnya benar-benar kehilangan kesadaran, ketika penglihatan Lin Bai berangsur-angsur pulih menjadi jelas. Dia jatuh ke tanah lagi dan jatuh ke reruntuhan. Semua gunung di sekitar Gunung Iblis punah. Di bawah pedang ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Lin Bai, yang jatuh ke tanah, hanya memiliki sepasang mata dan sedikit kekuatan untuk berputar. Sudut matanya menyapu tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah dan daging. Banyak bagian tubuhnya menunjukkan tulang putih tebal. Dia bahkan melihat jantungnya berdetak karena kurangnya darah dan daging di dadanya. Luka kali ini terlalu berat dan terlalu banyak daripada yang terakhir. Sebelumnya, dengan kekuatan tubuh Tao, Lin Bai memulihkan kekuatan aksinya dengan kurang dari 10 napas. Kali ini, bahkan dengan bantuan Taoisme, diperkirakan Lin Bai tidak akan bisa bangun tanpa 10 hari setengah bulan. Tulang patah, meridian rusak, dan bahkan Lin Bai merasakan tubuhnya di bawah kepalanya. Kehilangan kendali atas tubuh, Lin Bai tak berdaya ke tanah. Sudah berakhir. Atau kehilangan. Lin Bai tak berdaya ke tanah, menatap langit di atas awan, hujan es yang jarang mengenai wajahnya, tetapi Lin Bai tidak merasakan napas dingin. Secara bertahap, langit di depan Lin Bai terhalang oleh benda besar. Wajah dewa raksasa muncul di bawah awan. Di bawah helmnya, sepasang mata dingin dan tanpa ampun menatap Lin Bai dengan dingin, dengan wajah dingin dan tanpa emosi. Dewa raksasa mengalahkan Lin Bai, tetapi dia tidak senang dan tidak tersenyum, seolah-olah dia tahu itu akan menjadi akhir. Dewa raksasa melirik Lin Bai dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat tangannya untuk menggenggam tubuh Lin Bai. Dia tidak banyak bicara. Ekspresinya acuh tak acuh. Dia menggunakan metode, sebab akibat sebagai garis, darah dan tulang sebagai pemandu, yang baru saja disela oleh Lin Bai. Kita harus menggunakan metode ini untuk mencari tahu semua orang yang terkait dengan Lin Bai. Bab 3922 Jiwa Pedang Bangkit Kembali. Lin Bai tahu betul bahwa ketika dewa raksasa menyelesaikan upacara, sebab dan akibat adalah garis-garis, dan darah serta tulang adalah pemandunya. Selain semua kerabat dan teman di sekitarnya, dewa raksasa akan segera membunuhnya. Dalam perjalanan ke alam baka, pelan-pelan saja. Sebentar lagi, kerabat dan temanmu akan datang menemuimu untuk reuni. Kalimat acuh tak acuh dewa raksasa menjatuhkan hukuman mati kepada Lin Bai. Di depan mereka, ada seutas darah yang keluar dari dunia kuno. Lin Bai kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dia menatap darah dan tulang dengan matanya, dan melihat benang sutra berwarna darah yang keluar dari tulang darah. Sudah waktunya. Hati Lin Bai sangat tenang, bahkan tanpa kesedihan dan rasa sakit, juga tidak ada fluktuasi suasana hati. Itu hanya keputusan dalam pikiran. Dalam sekejap mata, Lin Bai memiliki gambaran pribadi dalam benaknya. Mereka adalah Lin Duo, Li Subai, Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan, Ye Suxin, Su Xianmei, Li Zhengyi, Su Yanhua, Yin Jiuling, Huqi, Aining. Lin Bai mengucapkan selamat tinggal satu per satu. Orang tua, mohon maafkan ketidaktaatan anak ini. Xiao Xiao, maafkan aku tidak bisa kembali. Ruohan, terima kasih telah melakukan banyak hal untukku. Suxin, maafkan aku tidak menjaga anak-anak kita dengan baik. Yin Jiuling, Huqi, Tidan, Aning, Tianchan kita hanya akan menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Paman Li Zhengyi, orang tuaku memintamu untuk menjaga mereka. Koleksi Su Yanhua dan Sun Zi paman dan keponakan, pergilah dulu. Dalam hatiku, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal kepada semua kerabat dan teman-temannya. Akhirnya, di lubuk hati Lin Bai yang terdalam, seorang pria parubaya dengan keabadian muncul di benaknya. Hatinya penuh dengan rasa bersalah. Dia adalah Ling Tianzi. Guru, aku ingin kamu kecewa. Kakak seperguruan Li Sanxing, aku ingin memintamu melakukan sesuatu untuknya. Lin Bai perlahan-lahan menutup matanya dan menelan jiwa pedang di tubuhnya.
Kegelapan yang menelan semua cahaya langit dan bumi menyebar dari Lin Bai. Semua orang melihat bahwa matahari hitam muncul di tubuh Lin Bai yang tergeletak di tanah. Itu mengembang dan menelan semua yang ada di sekitarnya. Ling Tianzi berdiri di atas awan dengan tangan di punggungnya. Wajahnya dingin dan matanya dingin. Baru saja hatinya meledak dengan kesedihan, dengan rasa bersalah yang mendalam, dia tahu itu adalah Lin Bai yang mengucapkan selamat tinggal padanya, memejamkan matanya karena kesakitan. Saat berikutnya, mata Ling Tianzi terbuka lagi, dan matanya menjadi sangat tajam. Sebuah kekuatan yang menggerakkan angin dan awan dunia roh menyebar dari puncak gunung. Karena kau memanggilku Tuan, aku akan mengantarmu sepanjang jalan. Ling Tianzi duduk bersila dan sebilah pedang tajam muncul di kehampaan di sekitarnya. Kemudian, ribuan pedang terbang muncul di sekitar Ling Tianzi. Setiap pedang terbang dapat dengan mudah membunuh dewa raksasa Gouyu. Di kehampaan gelap di luar benua kuno, sebuah perahu nelayan perlahan bergerak maju dengan kegelapan seperti ombak. Di kepala perahu nelayan, ada cahaya abadi, yang tampaknya dapat memandu arah. Sekarang, di bawah cahaya itu, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Wanita itu bingung, tetapi pria itu serius. Adik ketiga, apakah kamu benar-benar merasakannya? Apakah kamu benar-benar mengucapkan selamat tinggal padamu? Wanita cantik itu bertanya dengan heran. Mereka adalah Li Sanxing dan kakak kedua dari dunia spiritual. Wajah hijau Li San tampak menyedihkan, dan matanya berlumuran darah. Dewa raksasa telah pergi untuk menemukannya. Kita sudah terlambat. Kakak kedua bertanya dengan heran, kamu seharusnya tidak salah induksi. Apakah kamu berlatih arai dan dirasuki oleh iblis? Li Sanxing sedikit menoleh dan menatap kakak kedua dengan tatapan yang rumit. Kakak kedua melihat bahwa wajah Li Sanxing tampaknya tidak menggodanya. Dia langsung menjadi dingin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Sanxing berkata, karena adik kedua mengucapkan selamat tinggal padaku, dia juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada Sifu. Sifu tidak akan tinggal diam. Kakak, kita harus pergi ke tanah kuno sesegera mungkin. Mungkin kita bisa diselamatkan. Kakak kedua melotot dan berseru, jangan terburu-buru mengendalikan perahumu yang rusak. Setelah terbang sekian lama, kau belum juga tiba di tanah kuno. Sungguh aku sudah tahu bahwa aku telah menaruh artefak kehampaan bermutu tinggi dari rumah harta karun guru. Li Sanxing tidak berani ragu, dan bergegas ke tanah kuno. Dewa raksasa menggunakan darah dan tulang sebagai pemandu dan sebab akibat sebagai garis untuk menemukan semua kerabat dan teman Lin Bai. Pada saat ini, dewa raksasa tiba-tiba merasakan ketakutan dari jiwanya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa kegelapan, yang dapat melahap semua hal di dunia, meluas dengan cepat dengan Lin Bai sebagai pusatnya. Apakah kau mencoba menangkap orang mati? Dewa raksasa tampak rumit, dan dia agak takut menelan kekuatan jiwa. Dia sangat jelas bahwa begitu jiwa pulih sepenuhnya, tidak hanya dia akan mati, tetapi juga seluruh makam dewa akan ditelan. Roh akan menghilang menjadi debu dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Dan dia lebih tahu bahwa Lin Bai tidak punya cara lain untuk pergi sekarang. Dia tidak punya pilihan selain melahap jiwa pedang dan mati bersama. Bum bum bum. Dari tubuh Lin Bai, sebuah pedang giok hitam tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan naik ke langit dan menusuk ke bumi di samping Lin Bai. Pada saat ini, kekuatan melahap pulih secara menyeluruh. Dengan Lin Bai sebagai pusatnya, gunung-gunung, kayu, batu, dan makhluk hidup di seluruh pegunungan iblis pada saat ini, mereka dihancurkan oleh kekuatan teror, dan kemudian terbang ke jiwa pedang. Mata dewa raksasa itu menyusut, dan tanpa mempertimbangkan metode rahasia untuk melanjutkan, dia segera melangkah mundur dan pergi. Kekuatan menelan jiwa pedang menyebar, 100 meter 1000 meter 10.000 meter 100.000 meter juta meter. Dalam sekejap, seluruh gunung iblis semuanya langkuo. Di gunung iblis, gunung-gunung hancur, pohon-pohon layu, dan ribuan makhluk melolong untuk hidup mereka. Banyak master di 4 klan iblis terkejut dan berlari untuk hidup mereka dengan tergesa-gesa. Keempat kaisar iblis yang menyaksikan pertempuran di kejauhan menerima lebih dari selusin pesan dalam sekejap. Mereka mengeluarkan token suara dan melihatnya. Mereka menatap Lin Bai yang terbaring dalam kegelapan dengan marah ketika mereka mendongak lagi. Keempat kaisar iblis menerima berita bahwa seluruh gunung iblis runtuh, hancur dan dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Baik gunung maupun susunan pelindung gunung dari keempat klan iblis tidak dapat menahan kekuatan ini. Di makam dewa, gunung iblis yang terkenal, dalam ukiran film pendek-pendek, berubah menjadi abu. Gunung iblis, hancur. Namun, kekuatan melahap ini belum berhenti. Selain gunung iblis, itu masih menyebar dan secara bertahap menyebar ke kota bulan perak.
Semua orang yang kuat di Jiu Jidao, yang sedang menonton pertempuran, mundur berulang kali sampai mereka mundur ke kepala kota Yinyu. Melihat tempat gelap langit dan bumi di depan, mereka mendekat dengan cepat. Mereka mengerti bahwa ketika kekuatan melahap ini datang, kota bulan perak juga akan berubah menjadi abu. Bab 3923 Aku Bebas. Pemulihan jiwa pedang melahap, kekuatan melahap merajalela di makam dewa. Gunung yang tak terhitung jumlahnya hancur. Untungnya, baru saja Lin Bai dan Protos raksasa membuat banyak keributan, dan karena keempat kaisar iblis memberitahu semua klan iblis besar di Gunung Iblis terlebih dahulu dan meminta mereka untuk menyingkirkan Gunung Iblis terlebih dahulu. Oleh karena itu, bahkan jika Gunung Iblis dihancurkan, tidak banyak makhluk mati. Sebenarnya, hanya gunung, orang-orang tak berdosa yang menderita. Dalam proses menelan roh pedang, dewa raksasa berjuang keras untuk melawan kekuatan menelan jiwa pedang. Baju zirahnya bersinar, tetapi baju zirahnya berangsur-angsur redup, dan sepertinya dia tidak bisa menahan erosi kekuatan menelan. Bunuh dia dulu. Mata dewa raksasa berubah, kejam dan tanpa ampun, membawa kekuatan melahap, dia bergegas menuju Lin Bai. Kekuatan menelan menyebar. Lin Bai merasa bahwa gunung yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh jiwa pedang. Tetapi Lin Bai berbaring dalam kekuatan menelan, kelopak matanya semakin berat. Dia merasa bahwa vitalitasnya memudar. Tampaknya ada rantai penarik yang muncul dari ketiadaan, mengikat lehernya dan menyeret rohnya ke neraka. Jika orang sepertiku pergi ke neraka, mereka akan dikirim ke neraka. Tidak masalah. Neraka adalah neraka. Selama mereka bisa hidup. Lin Bai menertawakan dirinya sendiri. Lin Bai tidak takut mati. Sekarang dia lebih suka mati sendiri, tetapi juga mencoba yang terbaik untuk mendesak jiwa pedang untuk menghidupkan kembali dan membunuh dewa raksasa. Begitu dewa raksasa mati, dia juga mati, maka semua kerabat dan teman yang terkait dengan Lin Bai di tanah kuno dapat bertahan hidup. Lin Bai perlahan menutup matanya, tidak ada perlawanan, membiarkan kekuatan itu menyeret rohnya menjauh dari tubuh. Tepat ketika roh Lin Bai hendak meninggalkan tubuh, tiba-tiba tampak ada kekuatan untuk menangkap roh Lin Bai dan menekannya kembali ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin datang, apakah kamu mencoba mati? Lin Bai menutup matanya, hanya menyisakan celah. Jika seseorang melihat lebih dekat dan mencuri celah ini, Anda dapat melihat bunga ajaib yang mekar di mata Lin Bai. Suara Suantong bergema di benak saya. Di depan mata Lin Bai, dunia gelap berubah lagi. Dia muncul di dunia abu-abu, di mana dia tidak memiliki bekas luka dan dapat memulihkan kekuatan aksinya. Tetapi Lin Bai tidak merasa senang, karena dia tahu dia dibawa ke dunia Suantong lagi. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang berjalan di kabut abu-abu di depan. Seperti dua kacang polong, dia tampak persis seperti Lin Bai ketika dia keluar dari kabut dan menunjukkan wajahnya. Namun, wajah Lin Bai dingin, dan wajahnya selalu memiliki semacam pesona jahat dan senyum tanpa ampun, dan selalu ada tatapan menghina di matanya yang menggoda semua makhluk hidup. Dia adalah Suantong. Itu adalah ide ajaib yang lahir di tubuh Lin Bai. Suantong masih berdiri di depan Lin Bai sambil tersenyum. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di depan Lin Bai. Dia berkata sambil tersenyum, berikan padaku, oke. Lin Bai seperti dua kacang polong, menatap wajah yang terlihat persis seperti dirinya, tetapi memiliki perasaan pedas yang berbeda. Di mata dunia, Lin Bai selalu menjadi kata ganti yang tegas dan kejam. Kejam dan kejam, tetapi sama sekali berbeda dari Lin. Suantong sombong dan angkuh. Dia menganggap semua makhluk hidup sebagai semut. Di matanya, tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, tidak ada persahabatan. Hanya kesenangannya dalam membunuh orang, dan kekejamannya dalam mempermainkan semua makhluk hidup. Di tanah kuno sebelumnya, Lin Bai merasa bahwa bunga ajaib itu semakin kuat dan kuat. Jika dia menyerahkan tubuhnya kepada Suantong, dia tidak akan pernah kembali. Pada saat itu, Suantong akan sepenuhnya mengendalikan tubuh Lin Bai, dan pikiran serta kesadaran asli Lin Bai juga akan terkikis oleh bunga ajaib, dan akhirnya menghilang. Sebelum itu, Kaisar Ling pernah meninggalkan cincin hati Dao di tanah kuno untuk menyegel bunga ajaib itu. Namun, baru saja cincin itu dihancurkan oleh pedang dewa raksasa. Apakah kamu masih ragu sekarang? Lin Bai, kamu ingin mati. Tapi aku tidak mau. Kamu melepaskan dan menelan jiwa pedang itu, dan membiarkan jiwa pedang itu pulih sepenuhnya. Kamu siap untuk mati. Karena kamu telah menyerahkan hidupmu, mengapa tidak memberiku dagingnya? Suantong berkata sambil tersenyum tipis. Dia tersenyum di seluruh wajahnya. Dia tampak tulus. Namun, Lin Bai selalu merasa bahwa ada ribuan pisau tajam yang tersembunyi di balik senyumnya.
Selama Lin Bai tidak memperhatikan, dia akan dipotong oleh Suantong. Dewa raksasa telah tiba. Jika kau mempertaruhkan segalanya dan mendesak jiwa pedang untuk mati bersama dewa raksasa, mungkin dia akan mati di bawah roh pedang. Tapi sekarang kau terluka parah sehingga tidak dapat bertahan hidup setelah pemulihan penuh jiwa pedang, dan kau akan mati. Suantong melihat punggung Lin Bai dan terkekeh. Lin Bai sedikit menoleh ke samping, melihat ke belakang dunia, munculnya dewa raksasa yang membawa kekuatan menelan, bergegas ke Lin Bai. Selama dia membunuh Lin Bai, kekuatan menelan jiwa pedang akan langsung melemah, dan dewa raksasa dapat menekannya untuk sementara. Melihat dewa raksasa itu, raut wajah Lin Bai Hui berangsur-angsur menjadi kejam dan tanpa ampun. Ia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Suantong, "Jangan sakiti saudara atau teman di sekitarku." Suantong berkata sambil tersenyum, "Ya." Lin Bai berkata lagi, "Bunuh dewa raksasa itu." Suantong berkata, "Tidak masalah sama sekali." Lin Bai terus-menerus menatap tangan Suantong di depannya. Pada saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, Lin Bai mengulurkan tangannya dan menggenggam Suantong dengan erat. Ketika Lin Bai dan Suantong berpegangan tangan dengan erat, ide sihir itu bangkit kembali dan bunga ajaib itu mekar penuh. Ah! Pada malam ketika Zhan Jiawei dapat sepenuhnya dilenyapkan oleh jiwa pedang, dewa raksasa membunuh Lin Bai, mengangkat pedangnya dan menyerang Lin Bai. Pedangnya sangat kuat sehingga mengguncang kehampaan. Namun, ketika pedang sekuat itu jatuh, dewa raksasa tampaknya tidak mengenai Lin Bai. Sebaliknya, dia tampaknya telah ditangkap oleh sesuatu. Pada saat ini, jiwa pedang menelan melintas dan menghilang di antara langit dan bumi. Kekuatan menelan surut seperti air pasang. Dewa raksasa mengerutkan kening, sedikit menoleh untuk melihat ke bawah pedang raksasanya, dan matanya terkejut. Dia melihat bahwa Lin Bai, yang telah jatuh ke tanah dan sekarat, akan bangkit kembali dan melahap jiwa pedang, tetapi dia tidak tahu dari mana mendapatkan kekuatan, jadi dia berdiri dari tanah. Tidak hanya itu, dia juga menangkap pedangnya dengan satu tangan. Lin Bai, memegang bilah pedang dengan tangan kirinya di atas kepalanya, tampaknya menjadi batu yang tidak bisa dihancurkan, yang membuat pedang itu sulit untuk masuk lagi. Bagaimana mungkin? Dewa raksasa berbisik tidak percaya, dan matanya penuh dengan keraguan. Pada saat ini, Lin Bai, yang memegang pedang besar, mengangkat kepalanya sedikit. Alih-alih menatap dewa raksasa, dia menatap langit di atas kepalanya. Semacam senyum roh jahat yang bukan milik Lin Bai muncul di sudut mulutnya, "Aku bebas." Melihat ke langit sedikit, dia mengalihkan pandangannya dan menatap dewa raksasa. Pada saat ini, dewa raksasa melihat bunga yang indah dan menawan di mata Lin Bai. Hati Tao melahirkan iblis. Suantong tersenyum bahagia dan tiba-tiba menghilang dari bawah pedang raksasa. Dewa agung itu sangat terkejut sehingga dia siap bertempur. Suantong muncul di sisi kiri dewa raksasa. Dia mencubit tinjunya dengan 5 jari dan meninju ke bawah. Kekuatan besar pukulan ini membuat penyok baju besi di wajah kiri dewa raksasa. Pada saat yang sama, dewa raksasa juga terbang keluar dan jatuh 10.000 meter jauhnya. Darah dan air bercampur dengan gigi yang patah keluar dari mulutnya. Bab 3924, dinamai dan resmi. Gunung Iblis yang sudah ada selama bertahun-tahun dihancurkan oleh jiwa pedang. Gunung-gunung yang awalnya megah dan hijau, semuanya menghilang, hanya menyisakan tanah yang gersang. Jika Suantong tidak mengumpulkan dan melahap jiwa pedang tepat waktu, diperkirakan seluruh daratan akan hancur dan kekosongan gelap di bawah jantung bumi akan sepenuhnya terungkap. Sebelum kekuatan menelan jiwa pedang menyebar ke kota bulan perak, semua orang kuat di alam jalan 9 perampok kembali ke tembok kota bulan perak setelah kekuatan menelan jiwa pedang menghilang. Mereka melihat ke bawah, 100 meter di depan kota bulan perak, berubah menjadi tepi lumpur yang tak terlihat. Adapun semua gunung dan pepohonan, semuanya telah menghilang. Boom! Ketika suara gunung bergetar terdengar, semua orang kuat mengangkat kepala mereka satu demi satu, tepat pada waktunya untuk melihat dewa yang menjulang tinggi terbang keluar, jatuh dengan keras ke tanah, menggulung sepotong debu. Seberapa kuat untuk menerbangkan dewa agung dengan satu pukulan? Pangeran Mu berkata dengan linglung. Dalam keterkejutan semua orang kuat di jalan Jiuji, mereka tiba-tiba mendongak dan melihat seorang pria berdiri di tengah badai dan guntur di atas awan di kejauhan. Bahkan jika jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan roh jahat dan kesombongan pria itu. Lin Bai, belum mati. Kaisar Ungu terkejut dan berkata bahwa pada saat tadi, sebagai perbaikan hantu, dia dengan jelas merasakan bahwa roh Lin Bai sedang diseret oleh neraka. Namun dalam sekejap mata, Lin Bai benar-benar berdiri lagi. Dan sebelum cedera tubuhnya, tampaknya semuanya telah sembuh, kekuatannya dipulihkan ke puncak. Tidak.
Dalam perasaan Kaisar Ungu, Lin Bai saat ini bahkan beberapa kali lebih kuat dari Lin Bai sebelumnya. Kekuatan macam apa yang bisa menghidupkannya kembali? Kaisar Ungu tidak dapat memahami 100 mata. Di langit, awan menutupi langit, guntur dan kilat, badai berkerut, seorang pria yang tak tertandingi berdiri dengan bangga di tengah badai dan guntur, dengan senyum jahat di wajahnya. Bunga-bunga ajaib yang mekar di matanya menunjukkan wajah aneh yang tampaknya tersenyum daripada tersenyum atau menangis. Ada kekuatan misterius yang muncul dari tubuhnya, yang sedang memperbaiki lukanya sedikit demi sedikit, dan segera pulih ke puncaknya. Dewa raksasa itu berdiri dari jarak 10.000 meter, menutupi kepalanya, mengerutkan kening, dan menatap Lin Bai dengan dingin. Bunga jahat mekar, pikiran jahat hidup saat ini, kamu seharusnya bukan dia. Dewa raksasa itu menatap Lin Bai, yang berdiri di tengah badai dan guntur, dan berkata dengan suara dingin. Ya, nama saya Xuan Tong. Xuan Tong menatap dewa raksasa itu, dengan senyum cerah di mulutnya. Dia tampak sangat senang karena bisa terlahir kembali. Awalnya, sejak Lin Bai mengambil cincin hati Dao, kekuatan bunga ajaib hampir ditekan hingga titik beku oleh senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Ling Tianzi. Tidak mungkin untuk mengendalikan pikiran Lin Bai. Namun, dalam perang ini, cincin hati Tao hancur, dan segel bunga ajaib akhirnya terlepas. Xuan Tong memiliki kesempatan untuk muncul kembali di dunia. Dengan kata lain, kali ini, bunga ajaib tidak akan mudah layu, dan kesadaran Lin Bai tidak akan kembali ke tubuhnya. Tunggu saja bunga ajaib itu menggerogoti kesadaran Lin Bai di masa mendatang. Ketika kesadaran itu menghilang sepenuhnya, tidak akan ada Lin Bai di dunia, hanya Xuan Tong. Kamu benar-benar menamai milikmu sendiri, jadi kamu mengatakan bahwa Tao Xin Zongmo telah dikultivasikan ke tingkat yang kecil. Dewa raksasa itu tampak bermartabat. Dia memegang pedang di tangannya dan menatap Xuan Tong. Dia tampak seolah-olah telah bertemu musuh seumur hidup. Jangan anggap remeh. Dalam dunia latihan, selalu ada legenda pemberian nama pada orang. Kelahiran bayi, nama yang diberikan oleh orang tua, melambangkan keberadaan orang ini di surga dan bumi. Sebuah jurus pedang diciptakan dan diberi nama oleh Sang Pencipta, yang berarti ada jurus seperti itu di antara surga dan bumi. Sebuah pil disempurnakan, Sang Alkemis memberi nama, yang berarti ada pil seperti itu di antara surga dan bumi. Xuan Tong juga sama. Setelah berlatih Dao Xin Zongmo, pada awalnya, bunga ajaib mekar penuh, yang hanya memengaruhi kemampuan berpikir dan menilai Lin Bai. Kemudian, bunga ajaib mulai memengaruhi perilaku Lin Bai. Saat itu, Hou Lin Bai merasa semakin suka membunuh, terutama di masa Gunung Ajaib, saat roh jahat Lin Bai sangat kuat. Segera setelah tiba di Dongzu, waktu mekarnya bunga ajaib semakin lama, dan waktu bagi Lin Bai untuk pulih kesadaran semakin singkat. Sampai Lin Bai pergi ke alam suci pusat, pikiran jahat mengendalikan tubuhnya, dan diberi nama, Xuan Tong. Pada saat itu, Dao Xin Zongmo menerobos ranah Xiao Cheng. Setelah nama diberikan, Xuan Tong tidak dapat dengan mudah dibunuh. Apa asal-usul Xuan Tong? Dia adalah kombinasi dari roh pembunuh, roh jahat, kebencian, kedengkian, dan kekuatan lain dalam tubuh Lin Bai setelah bunga ajaib mekar penuh, yang mewakili sisi paling kejam di hati Lin Bai. Dia adalah pikiran jahat Lin Bai, pikiran jahat Lin Bai, dan iblis batin Lin Bai. Setelah Xuan Tong memberinya namanya, Xuan Tong juga secara resmi menjadi lawan dan musuh Lin Bai. Setelah Xuan Tong disegel, ia mulai bertarung memperebutkan daging dengan Lin Bai. Jika Lin Bai menang, hati dan iblisnya akan terputus, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Lin Bai. Jika Xuan Tong menang, hasilnya akan seperti hari ini. Kesadaran Noumenon Lin Bai akan hancur selamanya, sementara Xuan Tong mengendalikan tubuh dan berjalan di seluruh dunia. Tidak peduli kamu Xuan Tong atau dia, jika kamu dapat mengendalikan dan melahap jiwa pedang, itu berarti kamu juga anggota klan Tun Tian. Pada saat yang sama, tidak ada perbedaan antara membunuhmu dan membunuhnya. Pada titik ini, dewa raksasa mengangkat pedangnya sedikit, dan kekuatan yang luar biasa menyebar dari tubuhnya. Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xuan Tong tersenyum dan meraih tangan kanannya yang putih. Sudut mulutnya mencibir roh jahat dan tersenyum, pedang. Pada saat yang sama, pedang iblis dan 3 pedang terbang jatuh ke satu sisi. Pada saat yang sama, dewa pedang bergetar, rohnya hidup kembali dan kilaunya luar biasa. Mereka terbang dari tanah dan menyeret pedang pelangi ke langit. Pedang iblis jatuh ke tangan Xuan Tong, dan 3 pedang terbang itu tergantung di sisi Xuan Tong. Apakah itu kesadaran Noumenon Lin Bai atau pikiran jahat Xuan Tong? Sebenarnya, dia adalah Lin Bai, tetapi dia memiliki sifat pikiran yang berbeda. Tidak ada perbedaan besar dalam esensinya, jadi Xuan Tong dapat dikenali sebagai pedang iblis seperti Lin Bai.
Dia dapat mengendalikan pedang terbang dan bahkan mengendalikan dan melahap jiwa pedang. Jushen tampak bermartabat. Dia memegang pedang di kedua tangannya, menggerakkan kakinya dan bergegas ke Suantong. Keterampilan pedang yang kuat dari Protos raksasa ditampilkan dari tangan dewa raksasa. Cahaya pedang menyebabkan sensasi di dunia dan menghancurkan dunia ke Suantong. Setiap pedang mengangkat tangan seseorang, yang membuat langit dan bumi bergetar. Setiap pedang jatuh, semua benda di langit layu. Namun, di bawah serangan ganas dewa raksasa, Suantong dengan tenang mengatasinya dan dengan cekatan menghindari celah di antara setiap gerakan. Ratusan pedang jatuh berturut-turut, memotong bumi di sekitarnya menjadi jurang yang dalam, tetapi tidak ada pedang yang mengenai Suantong. Sanpin Daozun. Mata dewa raksasa tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi ngeri. Bab 3925, Pertarungan untuk menaklukkan iblis. Jika kita berhasil menembus 9 kesengsaraan, kita bisa menyebutnya sebagai Daozun. Daozun terbagi menjadi 3 tingkatan, Daozun, Daoxian, dan Daosen. Setiap alam dibagi menjadi 9 tingkatan, yang satu adalah tingkatan kedua dan yang ke-9 adalah tingkatan yang ekstrim. Dewa raksasa terluka parah, dan alamnya jatuh dari seorang Taois abadi menjadi seorang bangsawan. Bisa dibayangkan bahwa pedang terbang yang terbang dari langit itu begitu mengerikan sehingga menebas dewa raksasa ke alam kultivasi yang hebat. Apa yang tidak dia duga? Sekarang bunga ajaib Suantong sedang mekar penuh, yang membuat tingkat kultivasinya mencapai tingkat Daozun tingkat 3, dan kekuatannya jauh lebih baik daripada dirinya. Jika dewa raksasa masih di puncaknya, dia tidak akan takut pada Suantong jika dia adalah seorang Taois abadi. Namun, sekarang kultivasinya menurun, dan kekuatannya tidak 1 dari 10. Dia juga tahu kengerian Tao Xin Zongmeng. Sulit untuk membunuh Suantong saat ini. Ketika dewa raksasa terpesona oleh alam kultivasi Suantong selama beberapa waktu, Suantong berdiri di udara dengan pedang iblis di tangannya dan bertanya dengan nada mencibir, apakah ilmu pedangmu sudah selesai? Dewa raksasa tidak berbicara, wajahnya serius, matanya seperti pedang, dia menatap Lin Bai, dan dia memikirkan trik itu di dalam hatinya. Melihat bahwa dewa raksasa mengabaikannya, Suantong tidak merasa bahwa dia meminta sesuatu yang sia-sia. Dia dengan lembut mengangkat pedang iblis di tangannya dan terkekeh, kalau begitu mari kita coba teknik pedangku selanjutnya. Bakatku dalam kendo masih sangat kuat. Suantong mencibir, pedang iblis dan 3 pedang terbang bergerak bersama, dan pedang yang menyilaukan jatuh pada dewa raksasa. Sangat mudah untuk melihat sekelompok orang kuat di alam Tao Jiuji di kejauhan. Cahaya pedang dan pedang itu jatuh dari langit seperti badai, menghantam dewa raksasa, menghancurkan setiap inci baju besi dewa raksasa. Secara bertahap, ada banyak bekas pedang yang mengerikan di pedang, dipenuhi dengan makna pedang yang kuat. Dewa raksasa itu bertarung dengan keras dan mengayunkan pedang besar untuk membunuh Suantong. Namun, dewa raksasa itu menyerang seolah-olah Suantong dapat dengan mudah melihat kekurangannya, dan dalam waktu singkat melancarkan serangan balik. Sesaat kemudian, Suantong berdiri di udara dengan senyum pesona jahat. Sebaliknya, dewa raksasa itu berlutut dengan satu lutut, mencengkeram pedang besar, dan seluruh tubuhnya terluka. Baju zirah yang tidak bisa dihancurkan itu ditutupi dengan bekas pedang. Bahkan baju zirah di dada dan leher telah dipotong oleh pedang Suantong, memperlihatkan darah dan daging dewa raksasa itu. Kamu tampaknya telah mencapai batas. Kamu telah terluka parah, dan kamu masih memiliki roh pedang dari pendekar pedang yang kuat di tubuhmu, yang menghancurkan tubuhmu sepanjang waktu. Meskipun tampaknya kau dapat dengan mudah menembus trik-trik tadi, kau juga telah menderita banyak kerugian. Perusak fajar dan kumbang itu bisa saja membunuhmu. Karena pada saat kritis terakhir, kaulah yang memaksa darah untuk memperbaiki tubuh. Dan harga dari ini adalah kau tidak dapat lagi menekan niat pedang yang ditinggalkan oleh yang kuat. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, pedang itu akan membunuhmu. Kau tidak akan hidup lama. Tapi bagaimana denganku? Aku sangat senang memberimu tumpangan. Suantong datang dari langit, berdiri di atas dewa raksasa, menatap ke bawah pada dewa raksasa. Dewa raksasa yang berlutut dengan satu lutut berada dalam kondisi yang sangat buruk. Seperti yang diharapkan Suantong, dewa raksasa itu ditikam di jantung oleh pedang terbang. Meskipun dia tidak mati, itu meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar. Ada pedang yang dimaksudkan untuk mendatangkan malapetaka di tubuhnya, dan dia menginginkan hidupnya setiap saat. Butuh waktu berbulan-bulan bagi dewa raksasa untuk menekan roh pedang di bawah kolam hantu lubang naga. Tapi tadi Lin Bai mendesak kereta perang dan kumbang emas saat fajar untuk membunuh dewa raksasa. Dia tidak punya pilihan selain mendesak kekuatan darah untuk memperbaiki tubuh. Dengan harga seperti itu, dia tidak bisa menekan niat pedang. Bunga ajaib memang,
itu pantas mendapatkan reputasinya. Dewa raksasa mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Suantong. Di masa lalu, Dewa Agung menundukkan kepalanya dan menatap ke bawah ke dunia. Dan pada saat ini, dia akhirnya di bawah pupil gelap, dia akhirnya bersedia untuk melihat ke langit. Dewa raksasa berkata dengan suara rendah, jangan menjadi gila sebelum bunga ajaib mekar, dan setengah hari setelah bunga ajaib mekar. Jika kau menahan matahari dan bulan di masa depan, kau pasti akan mengubah yin dan yang langit dan bumi. Dao Xin Zongmo adalah seni bela diri terlarang di dunia roh, dan itu akan dihukum oleh manusia dan dewa. Di dunia roh, untuk waktu tertentu, Dao Xin Mo Zong sangat populer untuk sementara waktu. Pada saat itu, ada praktisi seni bela diri yang berlatih iblis Dao Xin di dunia roh. Kemudian, mereka tidak dapat mengendalikan pikiran jahat mereka di dalam hati mereka. Kesadaran noumenon mereka terkikis dan pikiran jahat bangkit kembali, yang membawa bencana ke dunia roh. Kemudian, pemimpin Protos raksasa bersatu dengan semua klan besar, klan dan keluarga di dunia roh untuk memusnahkan iblis dunia. Perang itu, yang telah tercatat di dunia roh, disebut pertempuran penaklukan iblis. Setelah perang penaklukan iblis, iblis Dao Xin Zong menghilang di dunia roh. Dengan hilangnya waktu, sekarang praktisi spiritual hanya mengetahui bahwa Tao Xin Zong Mo sangat jahat, dan latihannya tidak berakhir dengan baik. Namun, tidak ada yang ingat perbedaan dan kekuatan buku tersebut. Dewa raksasa adalah salah satu kelompok tertua di dunia roh. Ia telah mencatat peristiwa-peristiwa besar di dunia roh sejak lama. Hanya Protos raksasa yang dapat memahami kekuatan iblis di dalam hati. Setelah bunga ajaib iblis yang ditanam Dao Xin mekar penuh, mereka akan membawa kekuatan 10 kali lebih banyak daripada tubuh praktisi. Ini adalah promosi yang paling jelas. Namun, hanya Protos raksasa yang tahu bahwa setelah bunga ajaib mekar penuh, praktisi tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, tetapi juga dengan mudah melihat kelemahan lawannya dan wawasan luar biasa pemiliknya. Ia berbeda dari orang biasa dalam aspek kultivasi pedang, kekuatan sihir, alkimia, pemurnian senjata, dan sebagainya. Tentu saja, bunga ajaib memiliki kekurangannya. Setelah bunga ajaib mekar penuh, para praktisi tidak memiliki perasaan untuk dibicarakan. Mereka dingin, tanpa ampun, mendominasi, dan kejam. Mereka bertindak sesuai dengan sifat mereka dan tidak memiliki rasa takut. Sepertinya aku tidak bisa kembali ke keluargaku hidup-hidup dalam perjalanan ini. Dewa raksasa itu berdiri dari tanah dengan pedang di satu tangan dan wajahnya dingin serta tatapan matanya tajam, aku masih punya pedang. Jika aku tidak bisa membunuhmu, maka kita harus menunggu dewa lain datang dan membunuhmu. Suantong tersenyum, cukup tertarik dengan cara memprovokasi, tunjukkan untuk bermain. Baiklah, kamu bisa menjaganya dengan baik. Mata dewa raksasa itu berbinar, dan momentum yang kuat menyebar dari tubuhnya, mengaduk badai langit dan bumi. Suantong merasa bahwa dewa raksasa itu tidak lagi menekan luka tubuh dan niat pedang orang kuat itu. Dia mendesak kekuatan di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam pedang raksasa itu. Pedang perunggu besar itu tiba-tiba memancarkan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi. Pedang itu menembus langit dan menghancurkan langit dan bumi. Hanya karena penyebaran kekuatan pedang ini, akan ada kekuatan yang menindas di area 100.000 li. Jika sekelompok orang kuat di alam Tao Jiuji masih ada di sini, mereka akan kewalahan oleh pedang itu. Langit hancur. Dewa raksasa itu meraung seperti guntur dan meledakkan langit. Raungan itu berubah menjadi gelombang suara, yang tampaknya didengar oleh semua praktisi makam dewa. Di tembok kota bulan perak, sekelompok orang kuat di alam Jiu Jidao terkejut hingga mulutnya penuh darah saat gelombang suara memenuhi telinga mereka, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka menatap dewa raksasa itu dengan panik. Suantong tersenyum, berdiri di pedang dewa raksasa yang mengerikan, tidak bergerak. Kekuatan pedang dengan tekanan kuat tidak dapat menggoyahkan postur Suantong. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, lihat, aku punya pedang di sini, dan biarkan kamu mencicipinya. Pedang ini disebut memotong rumput. Semua makhluk hidup adalah rumput, aku adalah pedang.